البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Ibni Abbas, beliau ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri saya akan keluar untuk berhaji, sementara saya ditetapkan untuk berjihad. Maka apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, keluarlah engkau berhaji bersama istrimu. Hadisnya sahih. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun orangnya diwajibkan haji, orangnya diwajibkan berjihad, bahkan jihad yang fardu ain, yaitu karena telah ditentukan oleh waliul amr. Tapi kalau istrinya adalah hendak keluar haji, ternyata Rasulullah menyuruh untuk membatalkan jihadnya itu. Insya Allah dapat pahala tetap, tapi membatalkan jihadnya demi menemani istri. Ini menunjukkan betapa kewajiban adanya mahram di dalam safar wanita, walaupun safarnya adalah menuju ke Baitullah, itu ternyata kewajiban yang sangat ditekankan. Tidak layak orang ingin beribadah kepada Allah ataupun ingin pergi ke tanah suci, tetapi dengan hawa nafsunya, sesuka hatinya, tidak mengikuti syariat dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu tidak layak sama sekali. Maka hendaknya wanita itu keluar dengan mahramnya. Kalau memang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak bersafar kecuali dengan mahramnya. Aisyah sebagai wanita terbaik saja keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berhaji. Kalaupun setelah itu pernah terjadi ijtihad yang keliru dari Aisyah, tapi ini kekhususan, yaitu beliau memandang bahwasanya beliau sebagai ummul mukminin, beliau sebagai ibu dari seluruh kaum mukminin, maka beliau menyangka bahwasanya semua wilayah muslimin adalah rumah beliau, sebagaimana ijtihadnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, beliau sholatnya 4 rakaat di tanah suci Makkah, walaupun datang dari Madinah, yang mestinya adalah sholatnya adalah sholat qashar. Tapi kenapa beliau sholatnya tamam? Beliau memandang beliau adalah Amirul Mukminin, semuanya adalah bagaikan anak-anak beliau, sehingga beliau memandang semuanya itu anak beliau, sehingga dimanapun beliau berada, beliau adalah bapak mereka, maka beliau tetap ada di rumah mereka, maka beliau sholat 4 rakaat. Maka ijtihad yang seperti ini, ijtihad yang menyelisihi dalil, tidak layak untuk kemudian diikuti. Walaupun untuk masalah sholat jamak ini memang pembahasannya sedikit lebih ringan. Yaitu apa? Yaitu jumhur ulama mengatakan ini adalah mustahab, tidak sampai wajib untuk yaitu sholat 4 rakaat, yaitu sholat tamam di waktu safar itu adalah boleh, sementara qasornya itu adalah mustahab. Aisyah pun seperti itu. Kemudian Aisyah juga keluar tanpa mahram setelah Rasulullah wafat, disertai oleh para wanita yang lain dan disertai oleh Amirul Mukminin dan pasukan yang banyak istilahnya. Tetapi ini diselisihi oleh istri-istri Nabi yang lain. Maka hendaknya di dalam perselisihan seperti ini kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti ijtihad orang yang tidak maksum. Maka hendaknya ibu tersebut yang ingin umrah, kalau hendaknya mencari mahram. Kalau tidak ada mahram, maka tidak boleh keluar. Insya Allah pahalanya sempurna. Ada niat, ada keinginan, sudah ada duit, ada tenaga, tinggal satu syarat belum terpenuhi, maka dia sabar. Karena dia tahu ibadahnya adalah harus mengikuti Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan mengikuti hawa nafsu. Insya Allah dengan kesabaran dan ketaatan tadi pahalanya sempurna. Bukan sesuka hatinya, yang penting saya berangkat, walaupun menyelisihi dalil dengan alasan mengekor pada ulama tertentu, jangan demikian. Karena kesahihan dan pahala di tangan Allah Ta'ala, bukan di hawa nafsu kita, bukan pula di tangan orang-orang yang berfatwa yang fatwanya mungkin saja keliru, menyelisihi dalil. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.